Shalom, selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca tulisan Ibrani dengan cara yang mudah. Ya, kali ini saya akan bahas tentang Kametz Hatuf ya. Nah, ini bentuknya sama dengan vokal A, Kametz itu ya, Kametz. Tapi dibaca O. Nah, ini yang disebut dengan Kametz Hatuf ya, Kametz Hatuf. Ini bentuknya seperti vokal A ya, tapi dibaca O. Nah, teori atau rumus atau aturannya adalah seperti ini ya. Kametz Hatuf itu muncul pada suku kata tertutup yang tidak mendapat tekanan. Kita lihat contohnya saja supaya mudah ya. Nah, sebelum saya kasih contoh, saya sampaikan dulu tentang suku kata dalam bahasa Ibrani. Suku kata dalam bahasa Ibrani itu terbagi dua ya, ada suku kata terbuka, ada suku kata tertutup. Nah, kalau terbuka itu seperti apa ya? Kalau terbuka itu susunannya adalah konsonan, kemudian vokal ya. Lalu kalau tertutup itu susunannya adalah konsonan, kemudian vokal, kemudian konsonan lagi. Nah, misalnya kata ini ya, ini M, kemudian ini vokal E, kemudian ini L, vokal E dari K ya, melek. Melek ini kalau kita tulis, kita pisah ya, melek. Nah, me ini ya, me itu kan konsonan vokal, jadi ini suku kata terbuka. Sedangkan lek, lek ini konsonan vokal konsonan. Jadi ini suku kata tertutup ya, melek. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau ada suku kata tertutup ya kan. Nah, ini bentuk ini bisa dibaca A atau bisa dibaca O ya. Kametz Hatuf tadi muncul pada suku kata tertutup. Nah, ini contohnya. Ini kan K ya. Kaf ini K. Nah, kemudian ini ternyata ini bukan A ya. Ini Kametz Hatuf. Yaitu baca O. Kemudian ini lamet ya, L. Jadi bacanya kol. Kol itu artinya semua ya. Ini yang dimaksud Kametz Hatuf ya. Tanda seperti huruf T ini muncul pada suku kata tertutup. Itu adalah Kametz Hatuf. Bacanya O, jadi kol. Kemudian kita ambil contoh lain. Nah, ini wow, wow itu W. Kemudian ini vokal A. Kemudian ini yod, yod itu Y. Tapi Y-nya ada titik, berarti Y-nya 2 kali ya. Nah, ini vokal A ya, ini suku kata tertutup ya. Sorry, terbuka. Nah, kemudian ini ki ya, kof. Kemudian, nah ini muncul pada suku kata tertutup ya. Nah, ini Kametz Hatuf tadi O ya. Lalu ini M, mem. Jadi bacanya wayakom, wayakom, bukan wayakam ya. Ini head itu KH.
lalu nah ini ya, ini ada pada posisi suku kata tertutup ya. Jadi ini O, ini cat, ini K. Karena ini seva-nya seva diam. Hok, nah baru ini mem. Nah, ini karena ini H di akhir ini tidak dianggap sebagai konsonan ya. Ini H itu termasuk kemudian H, kemudian ayin, alef, ini tidak, kalau di akhir itu tidak dianggap sebagai konsonan ya. Jadi ini vokal terbuka ya. Nah, kalau begitu ini dibaca A ya. Jadi hokmah, atau hanya boleh ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi bacanya hokmah, hokmah. Ya, ini lamet. Lamet itu L. Kemudian ini titik 2 ya, vokal E. Kemudian ini bet tanpa titik itu V. Nah, ini ada pada suku kata tertutup, tetapi ada penekanan. Jadi ini tetap dibaca A ya. Kemudian di bet tanpa titik itu V ya. Jadi bacanya levaf. Levaf. Nah, namun ternyata aturan tadi atau teori tadi tidak sepenuhnya bisa kita terapkan pada semua kata ya. Misalnya ini alef, silent letter, nah ini titik 3, itu vokal E ya. Kemudian ini head, head itu KH. Nah ini, tanda ini ada pada suku kata tertutup. Harusnya ini O, tapi ternyata A ya. Kemudian dalet itu D ya. Ehad, bukan ehod ya, ehad ya. Jadi aturan tadi ternyata tidak mutlak. Kemudian ini yod, yod itu Y. Nah ini harusnya ini suku kata tertutup dan tidak ada penekanan. Ya, tapi ini tetap dibaca A. Kemudian daletnya itu D ya. Yad, yad itu artinya tangan. Kemudian nisir, SY. Ya, harusnya ini suku kata tertutup. Ya, tapi ini tetap dibaca A. Kemudian ini mem ya, syam. Jadi sekali lagi tidak mutlak ini ya, aturan tadi. Nah, selanjutnya ini A. Nah, ini dalet itu D. Nah, ini harusnya suku kata tertutup dan tidak ada penekanan, harusnya adom ya. Tapi ternyata bacanya ADM, ADAM, Adam ya. Adam. Nah, kalau begitu bagaimana ya? Nah, lebih baik dihafal saja yang kata-kata yang ada kamet satunya, itu karena itu lebih sedikit ya. Rata-rata biasanya ini dibaca A ya. Untuk yang dibaca O hanya mungkin tidak banyak ya, tidak banyak ya. Jadi lebih baik ingat-ingat saja ya. Kalau ikuti rumusnya ini juga tidak sepenuhnya benar ya. Tidak 100% bisa diterapkan pada semua kata. Jadi tips saya adalah ingat saja seperti kata kol, kemudian hukmah. Nah itu diingat saja pembacaannya. Ya.
Kalau kita ikuti teorinya ternyata tidak mutlak, jadi kesulitannya. Ya, baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.